Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQAS. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan satu kisah, yaitu kisah kerinduan dan kisah cinta yang mendalam sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW yang dia sayangi. Kisah sangat mengharukan tentang sahabat Rasul, Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam dari Habasyah atau sekarang Ethiopia, yang memiliki suara yang sangat merdu. Konon setelah Rasulullah wafat, Bilal menyatakan tidak lagi mengumandangkan azan. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu dan sendu Bilal berkata, "Izinkan aku hanya menjadi muazinnya Rasulullah. Rasulullah tiada, maka aku bukanlah muazin siapa-siapa lagi." Maka Abu Bakar pun tak kuasa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat memahami perasaan yang berkecamuk dalam hati Bilal sepeninggalnya Rasul, orang yang paling ia cintainya. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasul telah mengendap di hati Bilal. Kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, kemudian tinggal di Suriah. Lama sekali Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal bin Rabah dan menegurnya, "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku?" Yang dimaksud adalah mengunjungi makamnya. "Ya Bilal, wa mahazal jafa, kenapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Beberapa tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setiba di Madinah, di depan makam Rasul yang mulia itu, Bilal bersedu menangis tak henti-hentinya. Rasa rindunya kepada Rasulullah pun tumpah pada sang kekasihnya, dan rasa sayang itu dan kerinduan dan cintanya itu masih abadi di hati Bilal bin Rabah. Saat itu dua pemuda yang sudah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah seorang keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah kamu sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami, Rasulullah." Ketika itu Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu untuk mengenang Rasulullah. Maka saat waktu sholat tiba, dia naik ke tempat dahulu biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Terlebih dia mengumandangkan azan saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Semua yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan pun keluar, sebab dahulu setiap ada suara seperti itu pasti ada Rasulullah di dalam masjid. Mereka berlarian ke masjid karena kerinduan yang membara ingin bertemu dengan Rasul yang sudah sekian lama hilang dari pandangan mereka. Begitu suara azan Bilal terdengar, banyak yang tidak sadar bahwa Rasulullah sebenarnya telah wafat. Saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis. Masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya, apalagi Bilal sendiri tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya seperti terhenti oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa diselesaikan karena isakan tangis rindu kepada sosok Rasulullah. Begitulah begitu cintanya sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Tentu
Tidak hanya Bilal, sahabat-sahabat yang lain, cucu Hasan Hussein, bahkan masyarakat Madinah begitu cintanya, begitu rindunya, begitu sayangnya kepada Rasulullah. Tapi di sini yang dikisahkan adalah Bilal bin Rabah yang selalu azan ketika saat bersama Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad telah meninggal, telah wafat, Bilal bin Rabah tidak mau lagi azan karena ia tidak sanggup melafazkan azan. Karena saat azan pasti ia akan teringat kepada Rasulullah. Begitu cintanya Bilal bin Rabah ini. Dan saya pun yang menyampaikan ini sebetulnya dengan hati yang bergetar, dengan badan yang merinding, dengan sedikit air mata yang tumpah, karena begitu mulianya Nabi Muhammad, begitu bersyukurnya mereka yang telah bertemu kepada Nabi Muhammad. Tetapi kita juga tetap bisa bersyukur karena kita adalah umatnya. Meskipun kita belum bertemu, tetapi kita bisa beriman. Itu adalah suatu hal yang wajib kita syukuri. Itulah kisah, tentu ada manfaat yang bisa kita petik. Kecintaan sahabat, terutama Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, bisa kita tiru kecintaan kita kepada Nabi mulia, yang bahkan kita yang butuh syafaat kepada Nabi Muhammad, yang seharusnya kita tidaklah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan sebisa mungkin mencontoh perilaku dan akhlak Nabi Muhammad. Itulah kisah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.